Oke, halo, selamat siang rekan-rekan sekalian. Kita di kesempatan kali ini akan bicara tentang kimia dasar ya. Dan kita di kimia dasar ini kita akan membicarakan tentang pengantar ilmu kimia dan juga pengukuran-pengukuran di dalam kimia. Oke, saya akan mulai untuk screen sharing ya. Jadi kita akan coba membicarakan tentang apa itu ilmu kimia dan apa itu pengukurannya. Jadi apa sih ilmu kimia itu? Ilmu kimia itu merupakan studi materi dan juga perubahannya. Jadi ilmu kimia mempelajari mengenai apa itu materi, kemudian bagaimanakah perubahan-perubahan dari materi yang menyertainya. Nah, kalau kita bicara materi, materi itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan juga memiliki massa. Jadi kalau materi pasti dia punya massa dan dia juga pasti menempati ruang. Nah, kemudian kita juga punya istilah yang dinamakan sebagai zat. Substansi atau zat itu merupakan bentuk materi yang punya komposisi tertentu dan juga sifat-sifat yang tertentu. Nah, misalkan kalau kita lihat ini ada air, ada amonia, ada sukrosa, ada emas, ada oksigen. Ini merupakan salah satu wujud ya dari adanya substansi atau adanya zat. Sementara kita juga punya yang disebut dengan nama campuran ya. Jadi campuran itu merupakan kombinasi kombinasi dari dua atau bisa lebih zat, di mana setiap zat itu nanti masing-masing masih mempertahankan sifat-sifatnya. Nah, ada beberapa macam zat di sini. Ada yang disebut sebagai campuran homogen. Jadi kalau campuran homogen itu komposisi campuran sama di semua tempat, ya artinya setiap zat yang dicampur tadi itu punya punya komposisi yang sama atau homogen. Misalkan di sini ada susu atau ada soft drink. Itu merupakan contoh campuran yang bersifat homogen. Ada juga contoh campuran yang bersifat heterogen. Artinya kalau heterogen itu komposisinya itu berbeda-beda atau bermacam-macam atau heterogen. Misalkan di sini ada semen ya, dia kan campuran dari ada bubuk semen, kemudian juga ada dari klinker-klinker dan juga material-material lainnya yang bersifat tidak sama komposisinya. Atau misalkan serbuk besi dalam pasir ini juga dia sifatnya tidak sama ya jumlahnya dan juga persentasenya. Ini contoh campuran yang bersifat heterogen. Nah, kalau semisal ada campuran-campuran tadi, maka untuk bisa memisahkan campuran tadi menjadi komponen-komponen yang terpisah, itu kita bisa menggunakan cara-cara fisika. Misalkan kalau memisahkan tadi ya, serbuk-serbuk besi dalam pasir, kita bisa menggunakan magnet. Dia akan terpisah dari pasirnya. Atau kalau kita punya zat-zat berbentuk liquid, kita bisa menggunakan cara destilasi. Ini yang kemudian dipraktekkan dalam pemisahan fraksi-fraksi di dalam minyak bumi. Nah, sementara unsur itu merupakan suatu zat yang tidak dapat dipisahkan menjadi zat yang lebih sederhana lagi dengan cara kimia. Jadi kalau sudah unsur itu sudah nggak bisa dipisahkan lagi ke bagian yang lebih kecil lagi gitu. Jadi dia nggak bisa dipisah-pisahkan lagi. Dia sudah merupakan bagian yang terkecil yang nggak bisa dipisahkan lagi secara kimia. Sampai saat ini sudah ditemukan kurang lebih sekitar 118 unsur yang direvisi, ada 118 unsur sampai saat ini. Dan dari 118 unsur itu, 82 unsur itu alami ada di bumi kita. Alami ditemukan di bumi. Seperti misalkan ada emas, ada aluminium, ada timbal, oksigen, karbon itu unsur yang alami. Tapi juga ada unsur-unsur yang disintesis. Jadi unsur-unsur hasil sintesis. Ada teknetium, ada amerisium, dan sebagainya. Nah, kalau tadi unsur ya, kita akan coba lihat senyawa. Senyawa itu merupakan suatu kumpulan ya, kumpulan dari atom-atom
dari 2 atau lebih unsur yang dia menyatu secara kimiawi dan kemudian membentuk sebuah komposisi yang tertentu. Nah, kalau senyawa ini bisa kita pisahkan ya, jadi beberapa unsur dengan cara kimiawi. Jadi kalau tadi unsur itu tidak bisa kita pisahkan lagi jadi bagian yang lebih kecil secara kimiawi, kalau senyawa bisa kita pisahkan jadi unsur-unsur secara kimiawi. Misalkan contoh senyawa di sini ada H2O atau air ya, ada glukosa C6H12O6, ada amonia NH3. Ini merupakan senyawa yang kita bisa pisahkan unsur-unsur penyusunnya. Antara misalkan H2O ya hanya dengan O-nya, antara CHO C6, C-nya hanya dengan O-nya bisa kita pisahkan, atau NH3 antara N sama H-nya bisa kita pisahkan. Nah, kalau kita klasifikasikan material, itu material bisa kita klasifikasikan ya berdasarkan ada mixture atau campuran, ada zat murni atau pure substances. Nah, yang campuran tadi ada 2 ya, campuran homogen atau homogeneous mixtures, ada campuran heterogen atau heterogeneous mixture. Sementara kalau zat murni, ini kita bisa pisahkan jadi ada elemen-elemen atau unsur, ada juga kemudian kompon atau senyawa-senyawa. Nanti kompon bisa kita pisahkan, bisa diseparasi menggunakan metode-metode kimia atau dengan cara-cara kimia menjadi beberapa unsur-unsur. Nah, kita akan coba lihat sifat-sifat kinetika dari suatu buah materi ya. Jadi kan kalau kita bicara materi kan ada yang berwujud padat, ada yang berwujud cair, ada juga yang berwujud gas. Nah, kalau kita lihat susunan atom dan molekul yang ada di padat, cair, dan gas itu, molekul yang bergerak paling bebas itu ada di zat gas ya, dibandingkan di zat padat. Kalau dia di zat padat, dia molekulnya tidak bisa bergerak dengan bebas. Dia terkunci gitu. Tapi kalau dia semakin liquid, semakin gas, maka ikatan-ikatan molekulnya akan semakin renggang, sehingga dia akan makin mudah bergerak bebas kalau dia semakin berwujud gas. Nah, untuk wujud yang tadi saya sebutkan ya ada padat, ada cair, ada gas. Jadi kalau kita bicara benda padat, itu cenderung dia punya bentuk yang tetap, dan juga dia punya volume yang tertentu. Dan bentuk keluarnya zat padat itu merefleksikan bentuk susunan dari atom dan molekulnya. Sehingga kalau benda padat itu kita bisa pahami kondisinya dengan baik. Bisa kita pahami susunan atom dan molekulnya dengan baik. Tapi kalau benda cair, itu dia bentuknya nggak tetap karena ngikutin dengan ruangnya gitu, tempat dia berada gitu. Dan dia kan selalu berusaha memenuhi wadah dengan sempurna. Nah, karena sifat dia yang bentuknya tidak tetap, maka susunan atom dan molekul dari zat cair ini belum dipahami tidak sebaik dengan benda padat. Nah, gas ini meskipun dia misalkan kekuatan antar atom atau molekul itu kekuatannya itu makin lemah gitu ya, daya tarik kemudian susunannya itu makin lemah, tapi gas itu bisa kita pahami dengan baik secara teoretik. Ada beberapa hukum-hukum gas yang mengatur terkait dengan itu. Nah, gas itu punya sifat dia mengembang sesuai dengan wadahnya atau mengembang memenuhi wadahnya. Selain ada wujud padat, ada wujud cair, dan juga wujud gas, kita juga punya wujud lain seperti misalkan wujud plasma. Jadi plasma itu merupakan suatu gas tapi yang bisa dimuati secara elektrik. Misalkan plasma ini adalah zat-zat penyusun dari bintang-bintang seperti matahari dan sebagainya. Ini dia berwujud plasma. Ada juga suatu keadaan lain materi berupa Bose-Einstein kondensat. Jadi sebuah kondensat yang dibentuk pada temperatur yang mendekati nol mutlak. Jadi ketika mendekati nol mutlak suhunya, maka dia membentuk sebuah kondensat. Dan dia punya sifat-sifat superkonduksi.
Misalkan di sini kita punya supercooled RB gas. Nah, untuk bisa mengubah wujud suatu zat, kemudian diperlukan perubahan-perubahan ya. Nah, ada perubahan yang disebut sebagai perubahan fisika, ada yang disebut sebagai perubahan kimia. Kalau perubahan fisika itu perubahan yang tidak mengubah komposisi atau mengubah identitas zat. Jadi komposisi dan identitas zatnya tidak berubah. Misalkan tadi es meleleh ya, dan juga kalau es meleleh itu kan dia dari padat menjadi cair. Atau misalkan gula yang padat dilarutkan ke dalam air, kan dia tidak berubah komposisi dan tidak berubah karakteristik dari zatnya. Nah, itu perubahan fisika. Kalau perubahan kimia, dia betul-betul mengubah komposisi dan mengubah identitas dari zat penyusunnya. Misalkan di sini kalau kita lihat ada hidrogen dibakar dalam udara untuk membentuk air. Jadi hidrogen dibakar. Nanti kemudian dari pembakaran hidrogen di udara akan membentuk air. Karena kan ada hidrogen, ada udara, ada oksigen, maka bisa terbentuk H2O. Nah, ini perubahan kimia. Karena komposisinya berubah dan identitas zatnya juga bisa berubah. Kemudian berikutnya ada sifat ekstensif dan sifat intensif. Jadi kalau sifat ekstensif itu sebuah material dia punya sifat ekstensif dan juga punya sifat intensif. Sifat ekstensifnya sebuah material dia tergantung pada seberapa banyak jumlah materi yang menyusun si material itu. Jadi tergantung dari seberapa banyaknya massa, seberapa banyak panjang, seberapa banyak volume. Itu sifat ekstensif dari suatu material. Kalau intensif, dia sifatnya tidak tergantung pada seberapa banyak materi. Jadi sifat-sifat intensif itu misalkan densitas ya, densitas, temperatur, kemudian warna, itu sifatnya intensif. Jadi seberapa banyaknya material yang menyusun tidak mempengaruhi isinya. Tapi kalau massa, panjang, volume itu dipengaruhi sama berapa banyak jumlah materi yang menyusun material itu. Nah, materi kan merupakan sebuah itu ya segala sesuatu yang punya massa, segala sesuatu yang memiliki massa. Nah, kalau kita bicara massa itu merupakan sebuah ukuran yang bisa kita ukur secara kuantitatif. Dalam standar internasional, satuan massa itu adalah kilogram atau kg. Itu kilogram itu setara dengan 1000 gram atau setara dengan 1 kali 10 pangkat 3 gram. Kemudian kita juga punya berat. Jadi massa dengan berat itu berbeda. Karena kalau berat itu dipengaruhi sama gaya gravitasi tempat di mana objek itu berada. Nah, untuk berat itu nanti kita mengkalikan antara antara C dengan massa benda di bumi. C itu adalah seperti percepatan gravitasi yang ada di sebuah planet. Misalkan di bumi C itu sama dengan 1. Di bulan itu 0,1 atau lebih kecil dari 1. Secara fisika, kalau kita bicara percepatan gravitasi di sebuah planet itu kita menggunakan ukuran G kecil ya, atau percepatan gravitasi. Jadi 1 kilogram benda yang ada di bumi akan memiliki berat 1 kilogram di bumi atau 0,1 kilogram di bulan. Nah, ini merupakan besaran-besaran dasar ya di dalam fisika. Ada panjang, ada massa, ada waktu, ada kuat arus, ada suhu atau temperatur, ada jumlah substansi atau jumlah materi atau jumlah mol, kemudian intensitas atau luminous intensitas. Panjang 1 meter, massa kilogram, waktu itu detik, second, kuat arus dia ampere, temperatur dia dalam Kelvin, kemudian jumlah substansi dalam mol, kemudian intensitas cahaya atau luminous intensitas dalam kandela. Di simbol-simbolnya. Ini merupakan besaran-besaran dasar ya di dalam fisika, dalam standar International Base Units.
Nah, kemudian kita juga punya satuan-satuan lain yang berukuran lebih besar ya, dan juga berukuran lebih kecil. Kita punya tera, giga, mega, kilo ya. Jadi tera lebih besar dari giga, giga lebih besar daripada mega, mega lebih besar daripada kilo, dan seterusnya. Sampai ada desi, senti, mili, mikro, nano, sampai ke piko. Jadi kalau misalkan tera ya ini dia 10 pangkat 12. Jadi dengan 10, angka 10 itu dia ada 12 nol di belakang. 10 pangkat 12, giga 10 pangkat 9, mega 10 pangkat 6, kilo 10 pangkat 3. Ini misalkan dia misalkan kalau gram ya, jadi kan kalau gramnya kan 10 pangkat 1. Kalau desi dia 10 pangkat min 1 atau 1/10, senti 10 pangkat min 2 atau 1/100, dan seterusnya. Sampai ke piko. Nah, volume merupakan satuan turunan standar internasional untuk uh, volume, yaitu adalah meter kubik atau kubik meter. Jadi meter kubik itu M pangkat 3 ya, M pangkat 3. Jadi meter kali meter kali meter. Atau ada 3 kali sisi ya. Sisinya adalah meter kali meter kali meter. Jadi kalau 1 cm pangkat 3 itu kan 1 kali 10 pangkat min 2 meter kubik. Atau sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 meter kubik. Jadi kalau sentimeter kubik ke meter kubik itu kan berarti kan dia naik ya, naiknya naik 2. Berarti ya dikalikan 10 pangkat min 6. Nih kalau desimeter kubik ke meter kubik karena dia cuma naik 1, maka karena kubik ya, maka dibagi 1000. Dikali 10 pangkat min 3. 1 liter sama dengan 1000 mililiter atau 1000 cm kubik. Jadi mililiter itu sama dengan cm kubik. Atau 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi 1 mililiter, jadi satuan mililiter itu sama dengan cm kubik, atau kalau satuan liter itu sama dengan desimeter kubik. Nah, untuk densitas itu nanti satuan standar internasional itu adalah kilogram per meter kubik. Jadi kita bisa menggunakan kilogram per meter kubik, ada gram per sentimeter kubik. Jadi kalau 1 gram per sentimeter kubik itu akan sama dengan 1000 kilogram per meter kubik. Nah, densitas merupakan hasil bagi antara massa dengan volume benda. Jadi kalau semisal kita punya logam nih, logam dengan densitas sekian nih, ini densitasnya, dia punya volume sekian 4,49 cm kubik. Berapa masanya? Ya tinggal kita berikan cara rumusnya ya. Maka untuk mencari massa, itu densitasnya dikalikan dengan volume. Maka akan dapat seperti ini. Jadi densitasnya 21,5 gram per cm kubik dikalikan volumenya 4,49 cm kubik. Ketemu 96,5 gram. Oke, pasti mudah ya kalau ada soal seperti ini ya. Otomatis dia dalam gram ya, karena kan densitasnya kan dia dalam gram per cm kubik. Volumenya dalam cm kubik, maka tinggal dicoret cm kubiknya. Maka sisanya adalah gram. Kemudian kalau konversi metrik dan Inggris ya, jadi kalau kita bicara konversi, antara konversi metrik dan Inggris itu dia bisa berbeda. Misalkan kalau di Inggris kita bisa lihat mereka sering menggunakan satuan seperti pound atau inci atau quart gitu ya. Nah, 1 pound itu sama dengan 454 gram. Itu merupakan satuan dari massa. Inci merupakan satuan dari panjang. 1 inci itu sama dengan 2,54 cm.
Sementara kalau volume 1 quart itu sebesar 0,946 liter. Nah, misalnya kita mau konversi ya, konversi 4,3 cm kubik menjadi milimeter kubik. Ini kan dari cm kubik ke milimeter kubik kan dia turun 1 ya. Turun 1 kan berarti dikali 1000. Ini jadi tinggal dikali 1000. 4,3 dikali 1000, jawabannya 4.300 milimeter kubik. Jadi yang ini agak mudah sekali ya kalau kita konversi seperti ini. Atau kalau misal kita mau konversi temperatur nih. Jadi misalkan nih ada beberapa satuan dari Kelvin, Celsius, Fahrenheit. Kalau di Celsius kita sering pakai ya, titik beku itu di angka 0 derajat Celcius atau setara dengan 32 derajat Fahrenheit. Kemudian kalau temperatur ruangan, kalau di Celcius itu 25 derajat Celcius itu setara dengan 77 derajat Fahrenheit. Temperatur tubuh manusia itu 37 derajat Celcius atau setara dengan 98,6 Fahrenheit. Kemudian titik didih air, itu kalau di Celcius kan 100 derajat Celcius atau setara dengan 212 derajat Fahrenheit. Nanti kalau kita bandingkan dengan Kelvin ya, ini kalau boiling point of water di Kelvin 373 Kelvin, body temperature di Kelvin 310 Kelvin, room temperature di Kelvin 298 Kelvin, freezing point of water itu di Kelvin 273 Kelvin. Nah, ini merupakan ini ya konversi temperatur dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi misalkan kita punya Fahrenheit ya, berapa derajat, masukkan ke Fahrenheit-nya di sini, dikurangi 32 dikali 5/9. Jadinya derajat Celcius untuk konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Kalau kita mau konversi misalkan dari Kelvin ke Celsius atau Celsius ke Kelvin ya, kalau kita punya angka Celsius tinggal kita tambahkan 273,15, maka akan jadi Kelvin. Atau semisal kita mau rubah dari Celsius ke Fahrenheit ya, kita punya Celsius, maka 9/5 dikalikan Celsiusnya ditambahkan 32. Nanti akan jadi derajat Fahrenheit. Nah, semisal kita mau konversikan ya 172,9 derajat Fahrenheit menjadi derajat Celsius. Jadi Fahrenheit mau kita jadikan sebagai Celsius ya. Berarti kan rumusnya kita balik nanti. Dari Celsius, dari Fahrenheit kita jadikan Celsius, berarti kita nanti masukkan angka di sini Fahrenheit-nya berapa. Kita kurangi dengan 32 dikali 5/9. Ya, jadi 172,9 dikurangi 32 ya, dikurangi 32, hasilnya berapa? Dikali 5 dibagi 9. Maka akan ketemu dalam derajat Celcius. Nah, kita coba ke kasus nih, semisal kita punya Mars Climate Orbiter seharga 125 juta US dollar masuk ke atmosfer Mars 100 km lebih rendah dari yang direncanakan dan rusak karena terbakar. Nah, 1 pon atau 1 lb ini satuan pon ya. 1 pon itu setara dengan 4,45 Newton. Jadi kalau kita bicara di kasus ini, kalau selama ini kan 1 pon itu kan kita anggap 1 Newton. Nah, kalau di Mars di tempat yang lain itu 1 pon itu akan berbeda dengan 1 Newton. Karena dia punya uh,
gaya gravitasinya lebih kuat dibandingkan dengan kalau kita di bumi. Maka kalau kita di Mars itu nanti satu pound itu akan setara dengan 4,45 Newton. Nah, di dalam kimia kita juga harus memperhatikan notasi ilmiah ya. Jadi misalkan kalau kita punya jumlah atom dalam 12 gram karbon sebanyak ini, karena angka yang sangat banyak, maka kita bisa ubah dia ke dalam sebuah notasi ilmiah. Kita bisa tuliskan 6,022 kali 10 pangkat 23. Di komanya di sini ya. Di belakang koma nanti ada 23 angka 0. Atau misalkan di sini ada massa satu buah atom karbon di dalam gram, itu 0,000 sekian ini ya, sampai sekian. Kita bisa tuliskan berarti 1,99 kali 10 pangkat min. Ya, karena dia komanya di belakang sini. Min 23 itu notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiah itu biasanya kita tuliskan angka ya, angka M besar tuh angka dari 1 sampai 10 ya. Jadi bisa 1, 2, 3, atau sebagainya, maksimal 10. Kemudian kali 10 pangkat N. N kecil itu merupakan bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif, tergantung dari komanya di mana. Ini kan dia bilangan bulat positif, ini bilangan bulat negatif. Jadi misalkan ya kalau kita bicara 568,762, terus kita pindahkan kiri, ya, komanya kita pindahkan kiri, maka nanti kan jadi 5,68 bla 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 kali 10 pangkat berapa ya? Ini kita lihat berapa banyak perpindahannya. Kalau perpindahan ke kiri sebanyak 2 kali, maka kali 10 pangkat 2. Tapi kalau desimal kita pindahkan ke kanan, misalkan 0,0000772, kita mau pindahkan desimalnya ke sini. Misalkan kita pengen 7,72 kali 10 pangkat berapa. Maka ininya, karena dia pindah ke kanan, maka kita jadikan bilangan bulat negatif. Jadinya 10 pangkat min 6. Terus ininya besar-besar 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kalau semisal ada penambahan nih, penambahan atau subtraksi atau pengurangan gimana? Jadi kalau bisa itu kita samakan ya, kita samakan nanti n-nya ini kita samakan dia. Ini kan 4,31 kali 10 pangkat 4. Kita tambahkan dengan 3,9 kali 10 pangkat 3. Ini 10 pangkatnya kita samakan dulu. Jadi kita samakan, misalnya kita samakan jadi 10 pangkat 4. Maka 3,9 kali 10 pangkat 3 kita ubah jadi 0,39 kali 10 pangkat 4. Jadi disamakan dulu ininya, kemudian depannya kita jumlahkan. 4,31 ditambah 0,39. Jadinya 4,70. Tinggal dikali 10 pangkat 4. Kemudian kalau semisal perkalian gimana? Kalau perkalian misalnya begini ya, perkalian ya, maka tinggal nanti ininya, bilangan n besarnya kita kalikan ya, 4,0 kali 7,0 sendiri, 10 pangkat min 5 dikalikan 10 pangkat 3. Jadi tinggal 10 pangkat min 5 ditambahkan 3. Jadi kalau perkalian nanti pangkat n kecilnya ditambahkan. Min 5 tambah 3 jadinya 10 pangkat min 2. Ini kan 4 kali 7 kan 28 kali 10 pangkat min 2 ya. Kalau notasi ilmiah itu kan dia dari 1 sampai 0. Maka kita bisa tuliskan 2,8 kali 10 pangkat min 1. Sekarang kalau semisal pembagian gimana?
Kalau pembagian, itu caranya kita kurangi nanti. Jadi angka utama kita bagi seperti biasa, 8,5 dibagi 5. Kemudian 10/4 sama 10/9-nya, itu tinggal kita kurangi. Di 10/4 kita kurangi dengan 9. Jadi 10/-5. Itu adalah notasi ilmiah. Kemudian kita punya angka penting. Angka penting itu merupakan semua digit yang bukan 0 itu merupakan angka penting. Jadi kalau kita punya 1,234, ini ada 4 angka penting. Kalau ada 0, tapi di antara digit bukan 0, misalkan 606, ini kan angka 0 di tengah-tengah angka yang bukan 0. Maka di sini dia termasuk angka penting. 606. Maka ada 3 angka penting. Nol di sebelah kiri digit bukan 0, pertama bukan penting. Misalkan 0,08. Maka yang angka penting cuma 8 ini aja. Cuma satu angka penting di sini. Kalau bilangan lebih besar dari 1, maka seluruh 0 di sebelah kanan desimal itu penting. 2,0. Maka ini jadi angka penting. Maka 1 dan 2, ini 2 angka penting. Jika bilangan kurang dari 1, maka hanya 0 yang di akhir dan di antara bilangan saja yang penting. Misalkan 0,00420. Maka angka pentingnya cuma 420 yang ini aja. Bila paling kanan. Ada 3 angka penting. Oke. 2 angka penting ya. Harus seperti ini ya. 3001. Ada 4 angka penting. Karena angka 0 ini kan diapit oleh 2 angka yang bukan 0. 0,0320. Ada 3 angka penting ya. 3, 2, dan 0-nya. 6,4 kali 10/4. Ini ada 2 angka penting, yaitu 6 dan 4-nya ini. 560 kg. Di sini dia punya 2 angka penting, yaitu 5 dan 6. Nah, sekarang kalau kita bicara pembulatan, kalau semisal angka 5, pembulatan angka 5, maka digit yang berikutnya ganjil, itu bulatan ke atas. Tapi kalau digit berikutnya genap, maka bulatan ke bawah. Atau dihilangkan. Misalkan 3,016 ini kita bisa bulatkan jadi 3,02. Ya kan 16 ya, angka berikutnya kan dia genap. Maka hilangkan, kemudian naikkan ke atas. Bulatkan ke 3,02. 3,013. Ini kalau kita bulatkan jadi 3,01 aja. Ini kan dia ganjil ya. Maka dia nggak bisa dibulatin ke atas, dia kita bulatin ke bawah. Maka kalau kita bulatin ke bawah, maka 3-nya hilang. 3,01. 3,015 ini berarti kita bisa bulatkan ke atas ya, jadi 3,02. 3,045 ini kita bisa bulatkan ke atas, jadi 3,05 bisa atau 3,04 ke bawah. 3,04501 ini karena 0,4501 ya, maka 0,45 aja. Maka kita bisa bulatkan ke atas jadi 0,5. Sekarang kalau semisal ada penjumlahan dan pengurangan dari angka penting, misalkan 89,332 ditambahkan 1,1. Maka kita letakkan sesuai dengan komanya ya. Kan jadinya 2, 3, 4, ini 10, tambah 1, 9. Nah, ini kan jadi banyak ya, maka kita bulatkan bisa jadi 90,4 saja.
Misalkan kemudian kita kurangi seperti ini. Ini kan 2 angka penting setelah desimal. Maka nanti hasilnya kalau bisa kita bulatkan jadi 2 angka penting setelah desimal juga. Kan hasilnya 0,7867. Maka kita bisa bulatkan jadi 0,79. Nah, sekarang kalau perkalian atau pengurangan gimana? Kalau perkalian atau pengurangan itu nanti kita kalikan sesuai dengan angka ini ya. Jumlah angka penting pada hasil dibuat sesuai dengan bilangan awal yang memiliki jumlah angka penting yang terkecil. Jadi di sini kan angka penting terkecil itu kan dia ada ini ya, 1, 2, 3. Maka kalau bisa, ini hasilnya kita bulatkan jadi 3 angka penting. Jadi 16,5 saja, karena 3 angka penting. 6,8 dibagi 112,04. Ini ada 2 angka penting ya, itu paling kecil, maka ini kita bulatkan jadi 2 angka penting. Kan 0,0606926, kita buatkan jadi 0,061. Jadi hanya 2 angka penting di sini. Nah, kemudian ada bilangan eksak. Bilangan eksak itu merupakan jumlah dari definisi atau jumlah objek yang harus memiliki suatu jumlah tertentu dari angka penting. Nah, coba di sini misalkan ada yang namanya, oke, sebentar. Oke, ada rata-rata dari 3 pengukuran, 6,64, 6,68, dan 6,7. Maka kalau kita rata-ratakan, di sini dia jadi 6,67 ya. Jadi kan ada 3 angka penting. Maka juga sama, kita nanti buatkan rata-rata juga ada 3 angka penting di situ. Nah, karena 3 angka penting, maka jangan kita bulatkan jadi 7 ya. Karena harus 3 angka penting di sini, 6,67 sudah cukup ya. Kita nggak bisa bulatkan jadi 7. Kemudian kita punya akurasi dan presisi. Jadi akurasi itu seberapa dekat suatu pengukuran terhadap nilai yang sesungguhnya, itu akurasi. Sementara kalau presisi merupakan seberapa dekat sebuah set pengukuran terhadap set pengukuran yang lainnya. Jadi kalau misal dia itu, kita punya ini ya, 3 gambar seperti ini ya. Yang ini kalau kita lihat, dia itu akurat dan presisi. Jadi satu set pengukuran dengan pengukuran lain itu dia dekat. Dan dia dekat dengan nilai yang sesungguhnya. Itu akurat dan presisi. Ini presisi, dia dekat pengukurannya, tapi dia nggak akurat. Harusnya kalau akurat dia di tengah-tengah sini. Ini presisi tapi tidak akurat. Kalau ini dia tidak presisi dan tidak akurat. Karena dia tidak dekat ya. Tidak dekat satu set pengukuran dengan yang lain itu dia tidak dekat atau dia jauh, berarti dia tidak presisi. Kemudian dia jauh dari nilai sesungguhnya itu 100. Maka dia tidak akurat. Nah, bagaimanakah kita menganalisa pemecahan masalah? Kita bisa gunakan beberapa step-step di sini ya. Ada step yang pertama, kita bisa tentukan sebuah faktor konversi yang diperlukan. Kemudian gunakan satuan-satuan dalam perhitungan. Kalau semisal semua satuan saling meniadakan, kecuali unit yang diinginkan, maka permasalahan selesai dengan baik. Misalkan berapakah mili dalam liter? 1 liter itu kan 1000 mili. Maka kalau kita mau mencari 1,63 liter itu berapa mili?
Ya tinggal 1,63 liter dikalikan 1000 ya, biar jadi mili ya. Jadi 1630 ml. Atau kalau semisal kita, misalkan ya kita punya 1,63 liter. Ini kan kalau kita kalikan 1 liter per 1000 ml itu kan jadi 0,001630. Ini dia dalam liter persegi per mililiter. Nah, ini merupakan cara yang salah. Jadi sebenarnya cara yang paling gampang ya udah kalau dari liter kita ke mililiter kan turun 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 3 step ya, turun 3 tangga. Jadi kalau turun 3 kali 1000. Nah, misalnya kita punya kasus seperti ini, kecepatan suara dalam udara sekitar 343 meter per second. Berapakah kecepatannya dalam mil per jam? Berarti kita harus rubah meter ke mil sama second ke jam ya. 1 mil itu 1609 meter. 1 menit 60 second atau 60 detik. 1 jamnya 60 menit. Maka ya meternya kita rubah ke mil ya. Meternya rubah ke mil. Kemudian nanti secondnya, 1 secondnya kita rubah ke dalam per jam. Ini kan per jam. Sebenarnya kalau misalkan mau cara yang paling gampang ya, ke yang paling enak itu seperti ini kira-kira. Misalkan kita punya cara begini. Misalkan ya, jadi ini kan 3, 4, 3 meter per second ya. Terus kemudian nanti ini kita rubah ke dalam mil per jam ya. Maka tinggal caranya gini aja caranya. Ini kan 1 second ya, 1 second ini kita jadikan per jam. Jadi kalau kita jadikan per jam, 1 jam itu kan 60 menit. Atau 1 jam itu kan sama dengan 3600 detik. Berarti kalau second, ini kan per second. Kalau per jam gimana? Berarti kan ini kan dari second ke jam, ini dikali 3600. Biar jadi per jam. Biar jadi 1 jam gitu. Dikali 3600. Jadi biar jadi 3600 detik. Biar 1 jam. Maka atasnya kita kalikan juga dengan 343. Kita kalikan dengan 3600 kali ya. Jadi kalau misal 3600 kita kalikan dengan 343 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 800. Ini dia dalam satuan masih meter, tapi per 1 jam. Nah sekarang meternya kita jadikan mil. Meter kita jadikan mil.
Jadi kan meter itu kan dia ke meter itu kan 1 mil itu kan 1609 meter. Berarti 1 meter sama dengan 1/1609 mil. Berarti ini biar jadi mil, kita bagi dengan 1609. Jadinya 767,43. Ini dia sudah dalam mil per jam. Gitu. Kira-kira caranya seperti itu ya, rekan-rekan sekalian ya. Nah, itu rekan-rekan sekalian ya, untuk caranya. Dan semoga bisa bermanfaat ya rekan-rekan untuk menambah pengetahuan tentang pengantar ilmu kimia dan juga tadi terkait dengan satuan-satuan, konversi-konversi dan sebagainya. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya. Sahiri, selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.